suka, Sebutin aja namanya. Vildan suka, em, siapa lagi? Banyak banget. Hampir semua. Putri saya juga suka. Jadi tergeser nggak nama Mbak Eri? Kenapa? Biasa mau keluar beberapa single dan lagi persiapan bikin album yang ke-28. Berarti selama pandemi ini tetap produktif ya Mbak? Banget, tetap produktif. Apa mungkin yang dilakukan selama pandemi? Yang dilakukan pastinya banyak, nggak jauh dari pekerjaanku bermusik ya, pastinya nulis lagu, memproduksi penyanyi baru untuk berkarya di industri musik dangdut, sambil mempersiapkan beberapa pekerjaan yang terkait dengan musik ini. Sulit nggak sih Mbak mengerjakan karya di tengah pandemi itu, mungkin dari idenya gitu? Sebenarnya memang beda ya, memang agak beda kalau yang sebelum pandemi. Kalau kita mau buat satu karya, kita pasti akan lebih sering ketemu dengan teman-teman musisi atau arranger atau apa, biasanya kita bisa langsung brainstorming. Kalau ini enggak, memang masing-masing ngerjain di rumah, jadi kadang-kadang ya agak delay aja sih gitu, yang harusnya bisa selesai dengan waktu yang sekian, tiba-tiba harus jadi agak lama ya karena beberapa hal ini. Jadwal show berkurang, dampaknya seperti apa buat Mbak Eri? Dampaknya, wah ini kalau bicara dampak ya berdampak ke semua sih. Karena kalau kita bicara pandemi ini kan bukan cuma penyanyi yang memang nggak, pada akhirnya kegiatan off airnya juga terhenti, tapi juga banyak profesi lain juga yang berdampak. Jadi, tapi ya itu tadi, bersyukurnya kita masih bisa mengerjakan hal-hal lain. Kan itu pilihan, either kita mau berhenti nungguin job aja, menjemput bola, atau mau melakukan sesuatu gitu sih. Tapi pengalihannya seperti apa Mbak Eri? Pengalihannya seperti apa kalau memang job nyanyi lagi sepi banget nih karena pandemi gitu? Gini, kan kita masih ada beberapa acara seperti kayak on air, terus ya itu tadi masih kalau aku pribadi masih produksi beberapa karya gitu. Jadi ya intinya jadi lebih punya banyak waktu aja di sana gitu. Mbak Eri aktif juga di channel YouTube Mbak? Hah? Bikin di channel YouTube juga kan? Enggak banget sih, kalau itu mah mut-mutan aja kalau lagi datang iseng. Jadi bukan kewajiban untuk selalu bikin konten di YouTube. Apa Mbak biasanya yang dibikin di konten YouTube Mbak Eri? Kenapa? Biasanya apa yang dibikin di konten YouTube? Enggak, itu mah lucu-lucuan aja. Jadi lebih kepada hal-hal contoh kayak kemarin, karena lagi pandemi gitu, mungkin lagi kangen mau nyanyi gitu. Jadi tiba-tiba aku pengen nyapu di rumah tapi dengan pakaian show. Kayak gitu aja. Jadi lebih kepada lucu-lucuan sendiri aja. Rilisnya kapan rencananya tadi? Single yang iya. Rilis. Single kemungkinan bulan Desember ini ada, Januari mendatang juga ada, Februari juga ada. Jadi ada yang solo, ada yang nanti aku akan trio dengan sahabatku Benigno dan Adibal. Nanti ada juga soloku yang lain yang lagunya memang karya aku sendiri. Jadi ya Tadi sempat bilang lagi produserin penyanyi baru. Itu gimana Mbak? Melihat penyanyi sekarang itu seperti apa sih? ngelihat penyanyi sekarang, sebenarnya bersyukur banget bahwa industri musik dangdut nggak pernah kekurangan penyanyi muda. Terlebih saat ini anak-anak muda ini udah nggak malu lagi untuk nyanyi dangdut, dan mereka punya kualitas juga yang keren-keren. Jadi apa ya aku sebagai salah satu seniman yang sudah cukup lama berkecimpung di industri musik dangdut, rasanya pengen berkontribusi untuk mempersiapkan sebagai bentuk support untuk generasi-generasi dangdut mendatang gitu. Jadi untuk mereka berkarya, untuk bisa melanjutkan para seniornya. Jadi kontribusi apa yang aku lakukan, apapun, apakah itu lagu, apakah aku bisa mensupport dia as a vocal coach, atau sebagai apapun gitu. Ya kan banyak juga sekarang penyanyi yang jebolan dari ajang pencarian bakat seperti Lida kemarin juga kan muncul, kayak Gunawan, Hari. Itu menurut Mbak Eri Susan gimana? Buat aku anak-anak muda sekarang, terutama kayak jebolan-jebolan kompetisi nyanyi, mereka tuh secara materi dasar mereka potensial. Terlebih disupport oleh stasiun televisi yang disiarkan secara nasional,
membuat mereka jadi lebih mudah dikenal gitu. Jadi ya harapanku justru kalau aku posisinya kalau kebersamaanku sama mereka lebih kepada memberikan masukan, bukan kepada bagaimana cara bernyanyi, karena menurutku mereka sudah bisa bernyanyi, udah jago. Biarlah itu menjadi tugas dari vokal coachnya, tapi aku lebih kepada mempersiapkan dalam secara mental, attitude dan sebagainya. Aku lebih sharing pengalaman lah intinya. Salah satunya siapa nih? Hah? Salah satunya yang Anda suka itu dari penyanyi kompetisi itu siapa? Wah, banyak sih. Kalau ditanya banyak yang suka. Ya, nggak tahu, Lesti siapa? suka, Sebutin aja namanya. Vildan suka, siapa lagi? Banyak banget. Hampir semua. Putri saya juga suka. Jadi tergeser nggak nama Mbak Eri? Kenapa? Jadi tergeser nggak? Tergeser. Jujur gini, motivasi dari awal ketika aku berkarya adalah karena aku cinta banget sama musik, karena musik itu passionnya aku. Kalau aku takut merasa tergeser, pastinya aku nggak akan mau melibatkan diriku untuk ada di lingkungan anak-anak muda itu untuk memberikan masukan dan support mereka gitu. Jadi karena menurut aku setiap penyanyi, setiap seniman itu mereka punya kelebihan dan keunikannya masing-masing, dan masing-masing juga punya fansnya masing-masing. Jadi kalau merasa bersaing, takut tergeser, ini enggak, sama sekali enggak. Bahkan sampai saat ini aku bersyukur masih diberikan kesehatan untuk bisa terus produktif berkarya. Itu salah satunya justru sebagai bentuk supportnya aku kepada anak-anak muda. Ayo dong, aku yang udah berumur aja masih berkarya, ayo sayang gitu, semuanya gitu. Jadi kalau takut bergeser enggak.